Bahasa Inggris untuk studi di Australia. English for study in Australia. Pelajaran 4. Ingat sopan santun Anda. Lesson 4. Mind your manners. Halo, saya Tito Ambio. Dan saya Sylvia Yazid dari Radio Australia. Selamat datang dalam kursus Bahasa Inggris untuk studi di Australia disusun oleh Lembaga Bahasa AIMS Melbourne, Australia. Bahasa Inggris untuk studi di Australia yang terdiri dari 26 pelajaran akan membantu Anda mempersiapkan diri untuk belajar dan tinggal di Australia. Sementara Anda mengikuti pengalaman dari 4 mahasiswa internasional di kota Melbourne, Anda akan belajar banyak tentang budaya dan kehidupan di perguruan tinggi Australia. Pelajaran 4. Ingat sopan santun Anda. Dalam pelajaran ini, Anda akan belajar tentang perilaku yang dianggap dapat diterima di Australia. Anda juga akan diberi beberapa saran untuk mempersiapkan hari pertama Anda di sekolah. Mari kita mulai. Pertama, Anda akan mendengar dialog dengan terjemahannya. Nanti dalam pelajaran ini, Anda akan diberi kesempatan untuk berlatih mengucapkan kalimat dan ungkapan yang penting dari dialog tadi. Tetapi disarankan Anda mencoba sendiri mengulang seluruh dialog. Bahasa yang digunakan di sini adalah bahasa Inggris Australia. Dialog selengkapnya dalam bahasa Inggris dapat di-download dari website Radio Australia. Dalam pelajaran ini, Rocky baru saja selesai makan malam di homestay-nya. Ia baru akan ke kamarnya ketika teman serumahnya, John, mengajaknya bicara. Hey Rocky, can I have a word with you? Hey Rocky, boleh saya bicara dengan kamu? Sure. Tentu saja. Maybe we could go out to the patio. It's quiet there. Mungkin kita bisa keluar ke teras belakang. Di sana sepi. What's up? Ada apa? Nothing major. How do you like it here? Tidak ada yang penting. Bagaimana? Senang di sini? It's great. They're good people. Senang sekali. Mereka baik sekali. Yeah, they like you too. Ya, mereka juga senang dengan kamu. Yes, well, I'm a lovable guy. Ya, well, memang banyak yang senang dengan saya. Yeah, you're fitting in really well. There's just a couple of things. Ya, kamu cepat menyesuaikan diri. Tapi ada 2 hal. Am I doing something wrong? Apakah saya melakukan kesalahan? Well, you answered your mobile at the table while we were having dinner tonight. Kamu menjawab HP di meja ketika kita sedang makan. Oh, is that wrong? Oh, apakah itu salah? It's just considered a bit impolite. Itu dianggap agak kurang sopan. I see. Oh, begitu. And I've noticed you get up and leave without saying anything. Dan saya perhatikan kamu langsung berdiri dan pergi tanpa mengatakan sesuatu. Oh, sorry. Oh, maaf. You don't have to apologize. Just remember to excuse yourself when you leave, that's all. Tidak harus meminta maaf. Tapi coba diingat saja untuk minta permisi waktu akan pergi. Itu saja. These things don't matter at home. I guess I've got a lot to learn. Hal-hal seperti ini tidak masalah di tempat asal saya. Kayaknya saya harus belajar banyak. Don't worry about it. I had a lot more to learn when I first arrived. Jangan khawatir. Saya harus belajar lebih banyak lagi waktu pertama datang. Really? Oh ya? They took me aside and told me I was standing too close to people. They have a thing about space here. Saya ditarik ke pinggir dan diberitahu bahwa saya berdiri terlalu dekat dengan orang lain. Mereka menjaga jarak di sini. Yeah, new culture, new rules, hey? Thanks for setting me straight. Ya, budaya baru, peraturan baru ya. Terima kasih loh sudah mengkoreksi saya. No worries. So, what are you up to tomorrow? Tidak apa-apa. So, apa rencanamu besok? I think I'll look for an English class. I'd like to do a short course while I'm here. Saya akan mencari kursus bahasa Inggris. Saya ingin mengambil kursus pendek selagi di sini.
Well, I went to a school in the city. I really liked it there. I'll look it up for you. Saya dulu ikut kursus di kota. Saya suka sekali di sana. Nanti saya carikan informasi. Yeah? Cool. Thanks, mate. Ya? Cool. Terima kasih, mate. Hey, you're really beginning to sound like an Aussie. Hey, kamu sudah mulai kedengaran seperti Aussie. Rocky menerima dengan sangat baik saran John, iya kan? Ia tidak tersinggung, malah berterima kasih John sudah mengoreksinya. Anda mungkin akan menemui banyak perbedaan tentang apa yang dianggap dapat diterima di negara Anda dan di Australia. Misalnya, mengeluarkan ingus keras-keras tidak dianggap sebagai perilaku yang tidak sopan di Australia. Tetapi makan dengan mengeluarkan suara keras dianggap sangat tidak sopan. Berikut petunjuk dasar untuk sopan santun di Australia. Ikuti petunjuk ini dan Anda pasti akan jadi cool dan banyak teman di Australia. Pertama, jangan lupa mengatakan please pada waktu mengajukan permintaan dan thank you pada waktu menerima apapun, termasuk bantuan atau informasi. Ini sangat penting dalam tata cara Australia. Meskipun Anda menerima sesuatu yang Anda bayar atau sesuatu yang sudah semestinya, misalnya sarapan, untuk sopan santun ucapkan thank you atau thanks setiap kali. Dan kalau makanan sudah dibuatkan oleh seseorang yang Anda kenal, jangan lupa memuji rasanya. John memanggil Rocky dengan hey. Dengan teman-teman dan saudara ini boleh saja, tetapi dengan orang lain lebih sopan mengatakan excuse me. Katakan excuse me kalau Anda ingin memanggil seseorang, atau ketika Anda harus melewati seseorang dengan jarak sangat dekat, misalnya ketika keluar dari lift. Dan ngomong-ngomong soal lift, jangan terlalu dekat dengan pintu ketika Anda menunggu lift. Anda harus menunggu sampai orang lain keluar sebelum Anda masuk. Jadi yang terbaik adalah memberi mereka ruang untuk keluar. Demikian pula dengan semua angkutan umum. Mundur sedikit dan biarkan orang lain turun sebelum Anda naik. Di angkutan umum disarankan untuk memberikan tempat duduk Anda kepada orang tua, wanita hamil, dan orang-orang yang membawa anak kecil. Di eskalator, berdirilah di sebelah kiri, supaya orang lain dapat lewat mendahului di sebelah kanan. Ketika bertemu dengan seseorang, katakan hello, hi, atau kalau sebelum tengah hari, good morning. Good afternoon biasanya digunakan dalam suasana formal, tetapi tidak umum digunakan di antara orang-orang yang saling bertemu setiap hari. Ketika berpisah, untuk sopan santun, katakan goodbye, dan ucapkan good night atau see you in the morning kepada teman-teman serumah sebelum Anda pergi tidur. Etiket berbicara lewat telepon juga perlu diperhatikan. Matikan HP kalau Anda berada di kelas atau di bioskop. Volume nada panggil jangan terlalu keras sampai mengagetkan orang lain. Di Australia, menjawab HP atau menelpon di angkutan umum dapat diterima. Tetapi banyak orang Australia berpendapat bahwa ini seharusnya dilarang. Sesuaikan volume suara Anda dengan suasana. Jangan menelpon atau menjawab telepon pada waktu makan, atau ketika ada pembicaraan yang sedang berlangsung. Ketika menjawab telepon rumah, bicaralah dengan sopan, dan catat pesannya kalau telepon itu untuk orang lain yang sedang tidak di rumah. Dalam pelajaran yang lalu, kita bicarakan bahwa memakai sepatu di dalam rumah normal saja di Australia. Ada beberapa hal lain yang mungkin mengherankan bagi Anda tentang kebiasaan di Australia. Misalnya, Anda mungkin kaget melihat pasangan yang bermesraan di depan umum atau orang makan sambil berjalan. Bertatap mata sangat penting di Australia. Kalau Anda tidak menatap muka ketika berbicara dengan seseorang, Anda bisa dianggap tidak sopan atau mungkin menyembunyikan sesuatu. Bersendawa atau meludah di depan umum sangat tidak sopan di Australia. Dan membuang sampah sembarangan, termasuk membuang atau meninggalkan puntung rokok tidak pada tempatnya, bukan hanya tidak sopan, tetapi ilegal. Anda bisa didenda karena itu. Anda akan mendapat tip tentang sopan santun di Australia dalam pelajaran ini. Sekarang, mari berlatih bahasa Inggris.
Hari ini kita akan berlatih menggunakan ungkapan yang sopan. Pertama, Anda akan mendengar terjemahannya. Dengarkan dan ulangi bahasa Inggrisnya. Jam berapa sekarang? Could you please tell me the time? Enak sekali, terima kasih. It's delicious, thanks. Supnya enak. This soup is delicious. Selamat malam, sampai ketemu besok pagi. Good night. See you in the morning. Halo, ini dengan siapa? Hello, who's speaking, please? Dia sedang tidak ada. Mau tinggalkan pesan? She's not here right now. Can I take a message? Terima kasih sudah mengoreksi saya. Thanks for setting me straight. Terima kasih, itu saran yang baik. Thanks, that's good advice. Terima kasih atas waktu Anda. Thanks for your time. Maaf, boleh saya bertanya sesuatu? Excuse me, can I ask you something? Ada yang tidak beres? Is anything the matter? Terima kasih, mate. Thanks, mate. Dan sekarang mari kita dengarkan wawancara dengan seorang pelajar internasional. Maaf, Yeah? saya sedang mewawancarai orang-orang tentang berbagai masalah yang mereka hadapi untuk menyesuaikan diri di Australia. Topik hari ini adalah sopan santun. Tidak keberatan kan kalau saya mewawancarai kamu? Boleh. Apa kamu tahu tentang tata cara di Australia sebelum datang ke sini? Tentu saja tidak. Saya belajar melalui pengalaman yang memalukan. Oh ya? Bagaimana ceritanya? Waktu itu saya tinggal di homestay. Dan suatu malam waktu itu saya baru tiba. Kami sedang makan malam dan anaknya, anak kecil, berkata, "Why do you eat so loud?" Semua berhenti bicara dan melihat ke saya. Ibunya menegurnya, "Jangan kasar begitu." Tetapi saya tetap merasa malu sekali. Saya bahkan tidak tahu bahwa saya makan dengan mengeluarkan suara keras. Saya kan cuma makan seperti biasa. Tetapi di Australia, makan dengan mulut terbuka atau menyeruput sup atau makan dengan bersuara sangat tidak boleh. Saya mengerti maksudmu. Mereka sangat tidak suka makan dengan mulut bersuara, kan? Betul. Dan saya sudah belajar makan tanpa suara. Tapi saya benar-benar harus konsentrasi. Maksudnya, selama 20 tahun saya makan dengan cara yang sama dan tidak ada yang menegur di rumah. Oke, kamu baik sekali mau menceritakan ini. Terima kasih. Sama-sama. Well, pelajar ini benar-benar belajar dari kesalahan. Tetapi, kalau saja tidak ada yang memberitahu, ia tidak akan pernah menyadari kesalahannya. Dan ia akan sulit mendapat teman orang Australia nantinya. Setelah Anda sampai di Australia, perhatikan cara orang Australia melakukan sesuatu dan tirukan. Bicaralah dengan pelajar lain tentang apa yang menurut mereka dapat diterima dan apa yang tidak. Anda akan mendengar bagian dari dialog hari ini dalam bahasa Inggris. Anda akan diberi waktu untuk mengulang setiap kalimat Rocky. Coba dengarkan dan ulangi. Am I doing something wrong? Well, you answered your mobile at the table while we were having dinner tonight. Oh, is that wrong? It's just considered a bit impolite. I see. And I've noticed you get up and leave without saying anything. Oh, sorry. You don't have to apologise.
Just remember to excuse yourself when you leave, that's all. These things don't matter at home. I guess I've got a lot to learn. Don't worry about it. I had a lot more to learn when I first arrived. Really? They took me aside and told me I was standing too close to people. They have a thing about space here. Yeah. New culture, new rules, hey? Thanks for setting me straight. No worries. So what are you up to tomorrow? I think I'll look for an English class. I'd like to do a short course while I'm here. Well, I went to a school in the city. I really liked it there. I'll look it up for you. Yeah? Cool. Thanks, mate. Hey, you're really beginning to sound like an Aussie. Persiapan untuk college. Sebelum Anda masuk hari pertama, bacalah baik-baik semua dokumen yang dikirim oleh college agar Anda mempunyai gambaran dan tahu apa yang harus dibawa. Hari pertama untuk belajar ELICOS biasanya hari orientasi. Universitas biasanya mengadakan kegiatan orientasi selama seminggu penuh. Tetapi meskipun kelas resmi belum dimulai, tetap penting untuk hadir dan tepat waktu. Banyak informasi penting yang diberikan selama orientasi dan penilaian bahasa Inggris biasanya diadakan pada hari ini. Agar tidak terlambat, sebaiknya Anda mempelajari jalan ke sana atau bahkan mencoba pergi ke sekolah hari sebelumnya. Ini juga akan membantu Anda mempelajari sistem transportasi kota Anda yang baru. Setiap ibu kota negara bagian Australia mempunyai website transportasi yang lengkap yang menjelaskan bagaimana Anda dapat pergi dari tempat A ke B dengan angkutan umum. Atau Anda dapat bertanya kepada teman serumah atau melihat peta. Biasanya Anda perlu membawa paspor, pena, dan buku tulis untuk mencatat informasi penting hari itu. Yang pertama bakal ditanyakan dalam wawancara adalah nama, alamat, dan nomor telepon Anda. Tulislah alamat dan nomor telepon Anda dan kemudian berlatihlah mengucapkannya dengan keras. Kadang sulit mengetahui bagaimana mengucapkan nama suburb dan nama jalan karena berbeda dengan tulisannya. Tanyakan pada teman serumah bagaimana mengucapkan alamat Anda dengan benar. Selama berada di Australia, Anda akan ditanya di mana Anda tinggal oleh kenalan baru maupun oleh staf administrasi di sekolah dan di kantor. Jadi ucapan yang benar akan selalu berguna. Dalam pelajaran ini, kita akan berlatih mengucapkan bunyi s dan z bersama dalam satu kalimat. Ulangi kalimat ini untuk berlatih membedakan kedua bunyi itu. Coba dengarkan dan ulangi sebanyak mungkin. Excuse yourself gracefully, please. Excuse yourself gracefully, please. Ikuti bahasa Inggris untuk studi di Australia, pelajaran 5, College Orientation. Dan jangan lupa untuk membuka website Radio Australia, radioaustralia.net.au, dan klik radioaustralia.net.au/Indonesian untuk mempelajari percakapan, study notes, dan latihan dari pelajaran hari ini. Bahasa Inggris untuk studi di Australia disusun oleh Lembaga Bahasa AIMS Melbourne, Australia. Untuk mendapatkan informasi lebih jauh tentang belajar bahasa Inggris di AIMS, Anda dapat membuka situs internet ames.net.au.